في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom alaikum besem hamasya. Saudara-saudara, sekarang kita sedang mengunjungi Efes Miriam Ana Evi. Ya, ini bahasa Turki yang artinya rumah Bunda Maria di Efesus. Tapi saudara-saudara, di dalam konteks peziarahan, tempat ini lebih merupakan hasil devosi, bukan penemuan arkeologi. Jadi beda ya, kalau arkeologi itu ada bukti-bukti sejarah, penggalian, tapi lebih merupakan pusat devosi di tempat ini. Dan tempat ini bukan tempat yang kuno, tapi tempat yang baru. Namun saudara-saudara, bahwa Bunda Maria sampai ke Efesus, itu saya pikir merupakan fakta sejarah. Karena apa? Kita bisa membaca dalam Alkitab, misalnya Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai dengan 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ayat 26, ketika Yesus melihat ibunya, di sini digunakan kata-kata meter, ibu secara fisik. Ya, karena hubungan Yesus dengan ibunya, Yesus itu adalah buah rahim bundanya, ibu biasa secara fisik. Dan murid yang dikasihinya, maksudnya Yohanes, di sampingnya berkatalah ia kepada ibunya, berkatalah ia kepada miternya, mothernya. Tapi yang kemudian, ibu inilah anakmu. Kata ibu ini bukan lagi meter, tapi gunai inilah anakmu. Nanti kita akan bahas kenapa Yesus menggunakan perbedaan antara kata meter dan kata gunai. Lalu ayat 27, kemudian katanya kepada muridnya, kepada Yohanes, inilah metermu, inilah ibumu secara ibu biasa. Artinya apa? Maria dengan segala kelemahannya sebagai manusia, Yesus tahu setelah dia tinggalkan, dia tidak punya saudara yang lain. Yakobus yang disebut saudara Yesus itu adalah anaknya Maria istri Kleopas. Itu clear sekali dalam Alkitab. Dan tidak pernah ada pengajaran bahwa Yesus punya saudara lain setelah abad keempat dari ajaran Helvidius baru muncul ajaran itu. Dengan demikian bapak-bapak gereja awal, ini bukan soal Katolik atau Protestan, tapi memang tidak ada data bahwa Yesus punya saudara lain, ya, kecuali dia sebagai anak satu-satunya dari Bunda Maria. Lalu setelah itu dikatakan apa? Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah, saudara bisa melihat catatan terawal dari sejarah gereja. Yohanes akhirnya pergi ke Efesus setelah dia di Patmos menerima wahyu dari Yesus. Dia akhirnya masa tuanya ada di Efesus sampai dia wafat di sini. Nanti ketika kita mengunjungi situs kota Efesus, kita akan melihat tradisi tentang makamnya Rasul Yohanes. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, kenapa Yesus menyebut bundanya wahai perempuan, woman? Karena kita bisa membaca berturut-turut ayatnya dalam kitab suci. Pertama kali dari Kejadian pasal 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kapan ini terjadi? Saat penyalipan.
Dan teks ini digenapi dengan catatan Yohanes tadi, meremukkan kepala ular keturunan perempuan ini, tetapi ular meremukkan tumitnya, artinya penyalipan. Di situ kata isah dalam bahasa aslinya Ibrani, ketika Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Yunani, diterjemahkan gunaikos, artinya perempuan, our lady, ibu kita artinya. Itu penghormatan yang luar biasa terhadap Bunda Maria. Lalu saudara-saudara, di dalam sebuah konsultasi teologis atau pertemuan teologis antara teolog-teolog Katolik Roma dengan gereja Lutheran, itu pernah diperdebatkan. Karena ada tradisi modern yang mengatakan, ya Maria cuma perempuan biasa, tidak beda dengan yang lain. Bahkan ada kelompok-kelompok Kristen yang sangat liberal yang mengatakan kita meragukan apakah Bunda Maria itu perawan ketika melahirkan Yesus. Karena apa? Galatia pasal 4 ayat 4 tidak pernah ngomong tentang a virgin, tidak pernah ngomong tentang parthenos, hanya mengatakan gunaikos. Berarti katanya ini, satu-satunya penulis kitab suci yang bicara tentang keperawanan Maria hanya Lukas yang eksplisit, dan Matius itu pun karena nubuat. Ya, seorang parthenos akan melahirkan anak laki-laki dan namanya akan disebut Immanuel. Matius pasal 1 ayat 23, kutipan dari Yesaya pasal 7 ayat 14. Namun kedua pihak akhirnya menyepakati bahwa kata gunaikos dalam Galatia pasal 4 ayat 4 itu juga merupakan penggenapan dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah telah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Setiap kata-kata firman Tuhan itu punya makna. Saya akan buktikan. Pertama, setelah genap waktunya. Kenapa ada kata genap waktunya? Perhatikan Mika pasal 5 ayat 3. Sebab itu ayat 2 mengatakan, wahai engkau Bethlehem Efrata yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Ini Mesias. Lalu ayat 3, sebab itu Mika pasal 5 ayat 3, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Jadi di sini ada waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Perhatikan, peranan Bunda Maria sudah ditentukan sebelum kelahirannya ke bumi. Jadi artinya terlepas daripada konflik Katolik Protestan, mari kita memaafkan sejarah. Jangan hanya gara-gara Protestan anti Katolik, Katolik mereaksi Protestan, Bunda Maria jadi korban. Kan begitu kan? Maria itu adalah korban pertengkaran Katolik Protestan. Tapi kalau Katolik Protestan sama-sama tajam, lihatlah gereja Ortodok. Tetap menghormati Bunda Maria. Padahal Ortodok tidak pernah konflik dengan Protestan. Ini cara membaca sejarah yang bertanggung jawab. Yang kedua, perempuan yang telah melahirkan itu diucapkan beberapa kali. Maka gunaikos dari Kejadian pasal 3:15, perempuan yang melahirkan, meskipun dalam teks aslinya ia yang melahirkan telah melahirkan, ia di situ menggunakan kata ganti diri perempuan. Jadi artinya pasti ini merujuk kepada gunaikos atau perempuan yang ditentukan untuk melahirkan sang Mesias. Dan yang berikutnya adalah mengutus anaknya. Nah, ini yang sering salah paham dan berpaham salah. Yesus kan utusan, Yesus kan rasul. Kenapa kamu jadikan Tuhan? Ingat bro, di sini dikatakan yang diutus anaknya, bukan sekedar nabinya. Yang diutus anaknya setelah genap waktunya, berarti ada waktu kronos yang panjang sampai saatnya tiba. Sehingga Bunda Maria ketika terjadi mujizat pertama di Kana, dia mengatakan apapun yang diperintahkan kepadamu, kamu dengar. Karena Yesus bilang, saatku belum tiba. Dan kapan saat itu tiba? Ketika Yesus menggenapi ketentuan yang ditulis dalam kitab suci ketika disalibkan. Dan itulah saat keselamatan itu, di mana nubuat kepada keturunan perempuan ini benar-benar meremukkan kepala ular, meremukkan kepala setan,
meremukkan kepala si naga tua, tapi bukan si naga maksudnya. Si naga tua maksudnya setan. Ya, marga apa? Leon. Ya, oke. Jadi artinya apa? Ini bukan sesuatu yang kebetulan. Dan yang ketiga, yang terakhir, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang ditentukan untuk melahirkan sang Mesias yang mengalahkan setan tadi dan tunduk kepada hukum Taurat. Jangan hanya membaca literatur Kristen, bacalah literatur Yahudi, bagaimana mereka menafsirkan Kejadian pasal 3:15. Dalam Targum Yahudi dalam bahasa Aram itu dikatakan begini, apa artinya meremukkan kepala ular dan meremukkan tumitnya? Itu diartikan begini dalam Targum Yonatan. Setiap kali orang Israel taat kepada Taurat, ular dikalahkan. Namun ketika mereka melanggar Taurat, kita dikalahkan oleh ular. Itu akan terus berlangsung sampai zamannya Mesias. Jadi artinya teks ini punya makna mesianis. Bukan tafsiran Kristen, bukan tafsiran Katolik, bukan tafsiran Ortodok. Akhirnya dari Efesus ya, Miriam anak Evi, rumahnya Bunda Maria, saya ingin buktikan bahwa Maria bukan hanya sebatas pada konflik teologis Protestan Katolik. Yang Protestan Katolik pernah konflik, marilah kita memaafkan sejarah. Masa gara-gara konflik Bunda Gereja dikorbankan? Saya bicara di sini untuk melakukan apa yang dikenang sebagai memaafkan sejarah, menatap masa depan bersama. Minimum kalau Protestan dan Katolik saling terus-menerus berada dalam kutub-kutupan, dengarkan kepada gereja Ortodok yang tidak pernah konflik dengan Protestan. Saya ingin mengakhiri apa yang saya sampaikan ini dengan sebuah kidung indah yang dinyanyikan oleh Gereja Timur terhadap Bunda Maria, tapi minta maaf dalam bahasa Arab. Ya man hiya akram minas serufim warfa masdan bi koiri qiyas minas serafim. Ya man hiya bi ghairi fasadi waladat kalimatullah hakon anaki walidat lillahi yaki nu'adim. Hakon anaki walidat lillahi yaki nu'adim. Lebih mulia dari para kerubim dan tak terbanding lebih mulianya dari para serafim. Dia, maksudnya Bunda Maria, yang melahirkan tanpa cacat cela firman Allah. Kiranya dia mendapatkan pujian yang tinggi, yang selayaknya bagi seorang yang ditentukan, perempuan yang telah dinubuatkan sebelumnya untuk melahirkan benih yang akan meremukkan kepala ular. Bunda Maria menyertai perjalanan Yohanes, pertama-tama muncul di Kisah Para Rasul. Dia menunggu bersama para murid yang lain disebutkan dalam Kisah Para Rasul, ketika perempuan-perempuan itu membawa kabar Yesus telah bangkit, bundanya ada di situ. Ketika Yesus bahkan disalibkan, inilah ibumu. Artinya apa? Ibu, dia menggunakan kata gunai. Sekalipun kamu lemah secara manusia, tapi peranmu sekarang nyata. Engkaulah gunaikos. Engkaulah perempuan yang ditentukan melahirkan anak yang kini menggenapi nubuat meremukkan kepala ular. Kiranya apa yang kita bisa pelajari dari Efesus, memaafkan sejarah, menatap masa depan bersama. Shalom Aleichem Beshem Hamashiach. Shalom.